Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam perkuliahan sejarah kebudayaan Islam, yaitu topik mengenai sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita laksanakan pembahasan ini, mari terlebih dahulu kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih gampang untuk kemudian kita lacak, karena dibandingkan dengan sejarah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad itu lebih banyak tercatat, lebih banyak bukti-buktinya. Terlebih, kehidupan Nabi Muhammad merupakan hal yang penting dalam ajaran Islam. Di sana kaum muslimin bisa mendapatkan tauladan, bisa mendapatkan ibrah, sehingga kaum muslimin berlomba-lomba untuk kemudian dapat mencatat dan mengetahui riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, dan terus dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi Muhammad sehingga akhirnya sejarah dakwah Nabi Muhammad sampai kepada kita. Juga kemudian apa yang dikemukakan oleh Nabi ataupun apa yang diikrarkan, apa yang dibenarkan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, itu juga merupakan bagian daripada agama Islam, sehingga orang yang ingin belajar agama Islam juga berlomba-lomba untuk mencatat apa yang dikemukakan oleh Nabi. Itu juga menjadi salah satu rujukan untuk memahami sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, termasuk sejarah dakwahnya. Catatan sejarah kehidupan orang-orang setelah beliau dan juga terutama orang-orang di sekeliling beliau juga banyak, sehingga interaksi mereka dengan Nabi Muhammad SAW itu juga tercatat. Itu juga yang kemudian menjadikan kita mudah untuk melacak apa saja yang kemudian terjadi dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Para nabi atau Nabi Muhammad SAW dikelilingi oleh para sahabat, yang kemudian para sahabat ini diikuti oleh para tabi'in. Para tabi'in ini kemudian diikuti juga oleh para tabi'ut tabi'in, dan terus setelah itu mereka diikuti oleh murid-murid mereka dan murid-murid mereka lagi. Murid-murid ini saling catat mencatat sehingga catatan itu saling menguatkan, dan kemudian orang-orang di sekeliling Nabi juga kemudian mencatat. Orang-orang setelah itu, tabi'in juga mencatat, tabi'ut tabi'in juga mencatat, sehingga apa yang kita dapatkan adalah kemudian catatan yang lebih jelas tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad, termasuk juga tentang sejarah dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam seperti yang tadi sudah disebutkan juga, itu memperhatikan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat hidupnya, dan juga perhatian itu berketerusan hingga zaman-zaman sesudahnya, dan orang-orang saling bertemu, saling catat mencatat. Kemudian juga yang penting, ketika orang itu berinteraksi di zaman Nabi Muhammad atau zaman tabi'in atau zaman sahabat, itu kemudian apa yang ia catatkan juga bisa menjadi informasi tentang konteks atau latar belakang pada zaman kehidupan Nabi Muhammad atau zaman-zaman setelahnya. Ketika sahabat bercerita tentang kehidupannya, di situ juga ada cerita tentang Nabi Muhammad. Ketika para tabi'in menceritakan tentang para sahabat,
ada cerita tentang Nabi Muhammad. Ketika para tabi'in menceritakan tentang dirinya, ada cerita tentang para sahabat, dan terus begitu hingga setelahnya, karena mereka saling bertemu dan saling berinteraksi. Perhatian kepada riwayat Nabi Muhammad juga memunculkan perhatian kepada riwayat tokoh-tokoh di sekeliling beliau. Misalnya para sahabat, kita juga menjadi lebih ingin tahu tentang kehidupan para sahabat, karena para sahabat berada di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Maka dengan banyaknya catatan dan cerita itu, sumber mengenai kehidupan Nabi Muhammad semakin lebih banyak dibandingkan nabi-nabi yang lain sebelum beliau. Selain kemudian catatan-catatan, sumber yang lebih jelas lagi tentang kehidupan Nabi Muhammad tentu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan di dalamnya itu ada konteks-konteks kejadian ketika ayat-ayat itu diturunkan. Dan itulah menjadi asbabun nuzul. Sehingga ketika kita membahas Al-Quran, di dalamnya juga ada pembahasan mengenai sejarah hidup Nabi Muhammad, termasuk sejarah dakwah beliau. Contohnya ketika kemudian beliau menghadapi suatu masa di mana kemudian wahyu tidak turun dan kemudian hati beliau menjadi gundah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha. Jadi surat Ad-Duha itu berkaitan dengan sejarah dakwah Nabi Muhammad. Juga kemudian ketika beliau karena semangat ingin mendakwahi orang-orang Quraisy, lebih memperhatikan orang-orang bangsawan daripada salah seorang sahabat beliau yang ingin tahu waktu itu tentang Islam. Adapun kondisinya buta, maka beliau menjadi agak teralihkan dari orang itu dan lebih fokus kepada bangsawan-bangsawan Quraisy. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan surat Abasa. Maka dalam surat Abasa itu ada sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, karena tadi juga sudah disebutkan, sejarah Nabi Muhammad sebenarnya juga penting untuk hukum-hukum agama atau riwayat kehidupan beliau, karena di situ ada permakluman-permakluman atau takrir atau penetapan-penetapan Rasulullah atau bahkan perintah-perintah oleh Rasulullah SAW. Maka orang mencatat hadis. Dan hadis ini juga menjadi salah satu landasan untuk menggali khazanah hukum Islam, khazanah pemahaman Islam. Dan dalam hadis ini tentu ada jejak-jejak Nabi Muhammad di sana, karena beliaulah yang menjadi sumber hadis tersebut. Selain itu juga para sahabat, kemudian para tabi'in tertarik untuk mencatat riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW secara umum. Maka muncullah sirah nabawiyah. Kemudian sirah ini juga akhirnya mengembangkan ilmu tarikh, karena waktu itu sekitar abad 1 atau 2 Hijriah, orang-orang memang sudah memiliki keinginan atau kecenderungan untuk mencatat sejarah kaum-kaum. Maka muncul juga buku tarikh. Di antara buku tarikh itu tentu ada tarikh yang menyinggung tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW ataupun kehidupan orang-orang setelah beliau. Kemudian juga dalam buku-buku agama, ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, kita akan banyak menemukan catatan-catatan atau jejak-jejak Nabi Muhammad SAW. Dan juga tentunya berdasarkan ilmu sejarah ada juga peninggalan-peninggalan yang lain yang bisa kita temui tentang Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah Ka'bah itu sendiri yang merupakan jejak Nabi Muhammad SAW selama berada di Makkah. Tentu bukan Nabi Muhammad yang membangun, melainkan Nabi Ibrahim yang kemudian dibangun lagi oleh suku Quraisy, yang mana di sana Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin karena berhasil menengahi perselisihan suku Quraisy. Maka di Ka'bah itu menjadi sebuah bukti adanya Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga adanya Madinah Al-Munawwarah, atau lebih tepatnya Masjid Nabawi yang di dalamnya ada makam Nabi Muhammad SAW. Itu juga adalah peninggalan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi artifak-artifak ataupun catatan-catatan kitab
yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, keberadaan Nabi Muhammad dan riwayat hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa saja yang menjadi dai ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di masa hidup beliau? Karena kita sedang membahas mengenai sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW, dan aspek pertama yang kita bahas adalah mengenai dai. Dai kadang juga disebut sebagai sahibud dakwah atau orang yang menjadi tuannya dakwah, sahibud dakwah, atau juga kadang disebut sebagai rijalud dakwah. Rijalud dakwah yaitu orang yang memperjuangkan ar-rijal, orang yang berjuang, yang berusaha itu untuk kemudian melakukan dakwah. Nah, sahibud dakwah pada zaman dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah kemudian beliau sendiri, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, selain Nabi Muhammad SAW sebagai dai yang pertama, tentunya dai yang pertama adalah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyeru melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab seruan Allah itu dan menjadi perantara Rasul untuk kemudian sampainya seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, maka dai pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai sahibud dakwah yang kedua. Kemudian di sekeliling beliau akhirnya berkumpul orang-orang mulai masuk Islam, mulai mendengarkan risalah Islam, dan menyeru orang lain untuk kemudian masuk Islam. Mereka adalah kemudian yang disebut sebagai para sahabat Nabi Muhammad SAW, para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ada as-sabiqunal awalun. As-sabiqunal awalun adalah orang-orang yang mendahului, yang pertama sekali masuk Islam. Dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah dicatat jumlahnya ada sekitar 40 yang pertama yang masuk Islam, atau juga ada yang mencatat lebih dari itu. Nah, siapa saja yang dalam catatan tersebut? Yaitu istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Itu adalah orang yang kemudian beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan yang pertama tahu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Setelah beliau mendapatkan wahyu, beliau pulang ke rumahnya. Kemudian karena menggigil maka diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah kemudian juga berkonsultasi kepada saudara beliau dan mengetahui bahwa apa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kemenakan beliau Ali bin Abi Thalib, atau lebih tepatnya sepupu beliau, karena Abu Thalib itu adalah paman Nabi Muhammad SAW. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu adalah kemudian sepupu Nabi Muhammad SAW. Itu juga kemudian masuk Islam. Ada Zaid bin Harithah, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang membersamai beliau di Gua Hira. Hanya berdua antara Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Kemudian ada putri beliau, ada Zainab, Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, kemudian ada Fatimah, kemudian ada sahabat terdekat beliau yang lain, Utsman bin Affan, yang juga nanti akan menjadi menantu beliau. Kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu juga ada Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Bilal bin Rabah, yang waktu itu menjadi hamba sahaya namun kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Arqam bin Abi Arqam, yang nanti rumahnya menjadi pusat dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Maka ada istilah Darul Arqam atau rumahnya Al-Arqam. Kemudian ada Abu Salamah Abdullah bin Abdul As'ad. Kemudian ada sahabat-sahabat lain yang masuk Islam. Kemudian akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam dan secara terang-terangan membela Islam. Kita
Mungkin sudah tahu tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab, yang mana itu adalah bagian dari doa Rasulullah SAW. Rasulullah meminta kepada Allah untuk memuliakan Islam dengan salah satu di antara dua Amr, ya. Yang pertama adalah Amr alias Abu Jahal, dan yang satu lagi adalah Umar bin Khattab. Awalnya Umar sebagai tokoh juga di Quraisy itu keras juga menentang Islam. Tapi lama-lama Allah melembutkan hati Umar dan memberikan hidayah kepadanya, dan kemudian beliau masuk Islam melalui hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau dalam peristiwa ketika beliau hendak menghabisi Nabi Muhammad SAW, ternyata mengetahui akhirnya dari orang lain adiknya sendiri telah masuk Islam. Maka Umar mendatangi adiknya, dan kemudian di sana ia mendapati sahifah atau catatan Al-Quran yang memuat surah Toha. Ketika membacanya, Umar seketika masuk ke dalam dirinya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Langsung kemudian beliau mendatangi rumah Al-Arqam dan kemudian menyatakan Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian di sana Umar yang tadinya terang-terangan menentang Islam, langsung kemudian terang-terangan menyatakan dirinya sudah berislam. Bahkan menantang para pemimpin suku Quraisy yang saat itu semakin keras tekanannya terhadap Islam, menantang, aku sudah masuk Islam, kamu mau apa? Yang lain yang terang-terangan menyatakan Islam itu adalah Hamzah. Memang dua orang ini ketika keduanya masuk Islam, dengan izin Allah, Islam semakin kuat dan berwibawa di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian kehidupan semakin sempit, dalam arti Quraisy semakin mencengkram umat Islam. Dan disitulah seperti kata pepatah, semakin gelap malam maka semakin dekat juga fajar akan datang. Datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala setelah adanya upaya-upaya dari kaum muslimin. Pertama adalah hijrah ke Habsyah. Kemudian Nabi Muhammad juga berupaya untuk mencari tempat hijrah, misalnya ke Taif, tapi ternyata ditolak oleh masyarakat sana. Ternyata bantuan atau pertolongan Allah datang dari kota Yathrib, yang juga sebenarnya adalah kota asal daripada ibu Nabi Muhammad SAW sendiri, ya, daerahnya itu. Daerah itu adalah daerah asal dari ibu baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana menariknya Yathrib ini sudah ditempati oleh suku Aus dan Khazraj yang berkonflik di antara keduanya, dan mereka juga berkonflik dengan orang-orang Yahudi yang berada di sana. Jadi perlu kita tahu bahwa memang dulu ada kerajaan Yahudi di Yaman, kerajaan Himyar, tapi kemudian kerajaan itu pindah, ya, menjadi kerajaan Kristiani. Nah, tapi ada juga orang-orang yang masih menganut Yahudi di sekitar Jazirah Arab. Nah, di sekitar Jazirah Arab termasuk di sekitar Yathrib waktu itu. Kemudian mereka suka berkata bahwa mereka akan datang bagi mereka nabi yang akan membawa kemenangan bagi mereka. Nah, di situ maka orang-orang Yathrib mengetahui adanya tentang nabi. Tidak semua, tapi ada yang kemudian tokoh-tokohnya mengetahui. Kemudian ketika mendengar adanya Nabi Muhammad SAW, Allah membukakan hati mereka, dan sebagian dari mereka kemudian datang ke Makkah pada musim haji. Memang sebelum Islam berkembang atau kemudian sebelum Nabi Muhammad diutuskan, Makkah sudah menjadi pusat ziarah bagi orang-orang Jazirah Arab. Dan di situ kemudian datang perwakilan dari Yathrib, dan mereka melakukan baiat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi diminta kembali ke Yathrib oleh Nabi Muhammad untuk meyakinkan dulu bahwa di situ memang bisa untuk berhijrah. Artinya mereka melakukan dakwah, dan juga diutuskan salah seorang sahabat untuk berdakwah ke Yathrib untuk kemudian meyakinkan terlebih dahulu apakah Yathrib bisa menjadi salah satu tujuan hijrah atau tidak.
Maka terjadilah baiat Aqobah pertama, dan kemudian setahun kemudian ternyata komunitas muslim semakin bertumbuh, semakin banyak yang ingin tahu akan Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya mereka pergi ke Mekah di waktu musim haji selanjutnya, dan terjadilah baiat Aqobah yang kedua. Adapun berdasarkan surat At-Taubah ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim, yang artinya as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Menurut surat At-Taubah ayat 100 tadi, maka as-sabiqunal awwalun tidak hanya terdiri dari orang-orang Mekah, tetapi juga Ansor, yaitu yang merujuk kepada penamaan bagi masyarakat Madinah yang menerima masyarakat Muhajirin dari Makkah, yaitu disebut orang-orang yang menolong atau Ansor. Maka para sahabat inilah yang menjadi nabi di Maka para sahabat inilah yang menjadi dai di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, para sahabat ini yaitu orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga wafat dalam keadaan Islam. Karena ada sahabat yang awalnya beriman kemudian pindah agama setelah hijrah ke Habsyah, ya, dan wafat dalam agama baru tersebut. Para sahabat tidak semuanya juga berdakwah, ya, di masa Nabi Muhammad. Bahkan juga di dalam kepercayaan kaum muslimin itu ada tingkatan-tingkatan sahabat, ya. Pertama itu adalah para khulafaur rasyidin, dan juga ada 6 orang lainnya yang semuanya itu dijanjikan surga ketika masih hidup, atau disebut al-ashiru al-mubasyirah, atau 10 orang yang diberikan berita gembira berupa surga, yang mana 10 orang ini sering dimintai pertimbangan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, termasuk dimintai pertimbangan oleh para khalifah mengenai permasalahan-permasalahan yang genting, diantaranya adalah pergantian khalifah. Kemudian para sahabat yang masuk Islam di Mekah sebelum Umar, itu dianggap oleh beberapa ulama sebagai sahabat yang lebih unggul, yang mana mereka mengikuti majelis di Darul Arqam. Kemudian para sahabat yang ikut serta berhijrah ke negeri Habasyah. Nah, ini adalah kuat keimanannya karena mereka pergi jauh untuk mempertahankan keislaman. Walaupun memang ada tadi sudah disebutkan di antara mereka yang kemudian tertarik dengan agama baru di negeri Habsyah. Kemudian adalah para kaum Ansor atau orang Yasrib yang ikut serta dalam baiat Aqobah yang pertama. Nah, tidak mudah kemudian menjadi orang yang pertama di antara kaum kita untuk mengikuti orang dengan ajaran baru, di mana orang Yasrib, orang-orang yang kemudian disebut kaum Ansor ini telah berani untuk kemudian berbaiat, berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya adalah tingkatan para sahabat yang disebutkan itu yang ikut serta dalam baiat Aqobah yang kedua. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah kaum Muhajirin yang berhijrah sebelum Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah dari Kuba.
Kemudian para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar atau Ahlul Badar. Ahlul Badar ini juga mendapatkan peringkat atau reputasi yang tinggi di antara kaum muslimin, di antara para sahabat bahkan pada saat itu. Kemudian para sahabat yang berhijrah di antara perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian para sahabat yang ikut serta dalam Bai'atur Ridwan di saat ekspedisi Hudaybiyah. Kemudian selanjutnya para sahabat yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah setelah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah para sahabat anak-anak yang melihat Nabi Muhammad SAW di waktu atau di tempat apapun setelah Fathu Makkah. Subhanallah. Nah, para sahabat itulah yang kemudian menjadi dai-dai sahibud dakwah di samping Nabi Muhammad SAW sebagai dai utama pada masa itu. Nah, sejak dari Makkah, Nabi Muhammad SAW telah membangun sekumpulan kaum muslimin, suatu organisasi, kumpulan masyarakat, kumpulan orang-orang berupa kaum muslimin yang sudah terorganisasi dengan cukup baik, yang mereka itulah dapat dikatakan sebagai pelaku dakwah pada zaman itu. Sebagian dikirim untuk bertabligh, menyebarkan ilmu-ilmu keislaman, ajaran-ajaran Islam. Sebagian ditugaskan untuk kemudian menulis wahyu. Sebagian lagi ditugaskan untuk berperang. Mereka semua berbagi tugas untuk kemudian berjalannya dakwah Islam. Di antara penulis wahyu yaitu kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Selain itu juga ada di antara sahabat yang menulis wahyu seperti Aban bin Sa'id bin Al-As dari Bani Umayyah. Dan wahyu itu ditulis di hadapan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat selain berdakwah secara individual juga membantu Rasulullah dalam menjalankan kepentingan umat secara komunal atau bersama-sama sebagai satu kesatuan umat dengan berbagai macam tugas sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini adalah wilayah dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu di daerah Jazirah Arab, tepatnya membentang dari Makkah terus ke Madinah dan membentang ke utara sampai ke Tabuk. Itu adalah wilayah yang berhasil kemudian didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW atau menyatakan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Juga Yaman kemudian ikut masuk Islam dan wilayah Oman. Yaman dan Oman tadinya adalah kerajaan-kerajaan yang bernaung di bawah kekaisaran yang ada waktu itu, yaitu Kekaisaran Persia yang bisa dilihat di peta tersebut, juga Kekaisaran Roma yang wilayahnya sangat luas termasuk wilayah Levan atau Syria dan Yerusalem. Nah, wilayah Jazirah Arab inilah yang bisa kita katakan sebagai wilayah dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan masyarakat wilayah tersebut adalah mad'un atau orang-orang yang diseru untuk masuk Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menghadapi masyarakat Jazirah Arab yang secara umum menyembah berhala. Jadi kebanyakan Jazirah Arab itu menyembah berhala. Tadinya mereka adalah beragama monoteisme, tetapi kemudian khususnya orang Mekah itu ada pemimpin suku mereka yang membawa berhala yang besar dari luar. Jadi penyembahan berhala ini sumbernya dari luar suku Arab. Tadi sudah disebutkan bahwa terdapat komunitas-komunitas Yahudi di Jazirah Arab. Termasuk ada kerajaan Yahudi besar di daerah Yaman yaitu kerajaan Himyar. Tetapi kemudian kerajaan itu berubah menjadi kerajaan Kristen.
Selain itu juga ada pemeluk agama Nasrani di daerah Jazirah Arab itu, termasuk Buhaira, paman Khadijah yang kemudian membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Itu juga adalah disebut sebagai orang yang menganut agama Nasrani, atau lebih tepatnya menganut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, para orang-orang di Jazirah Arab ini secara umum terdesentralisasi. Tidak ada pemimpin pusat atau raja di Jazirah Arab. Ada Raja Himyar, itu tadi hanya sebatas wilayah Yaman. Kemudian ada Kerajaan Oman, itu juga sebatas wilayah itu saja. Adapun di Jazirah Arabnya sendiri, di Hijaz, kemudian di daerah-daerah sekitarnya, di Tihamah, itu semua adalah daerah yang bukan kerajaan. Daerah yang bukan kerajaan, yang terdesentralisasi dan sering bertikai. Tapi mereka juga punya aturan-aturan dalam bertikai, sehingga tidak selalu perang, tapi bertikai, atau istilahnya itu berselisih, bersaing. Tidak ada hukum tertulis. Tadi disebutkan ada hukum-hukum dalam arti customary atau kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis. Daerahnya gersang, memang bisa untuk pertanian dan pemeliharaan ternak, terutama di daerah Madinah itu subur sehingga bisa untuk pemeliharaan pertanian. Apabila di Mekah itu lebih banyak kemudian penghasilannya dari berdagang, dan mereka itu maju dalam hal syair dan berbual dalam arti berdiskusi. Mereka bisa berdiskusi. Kemudian ada code of conduct, kode etik yang mereka patuhi. Ada customary yang mereka patuhi, sehingga bisa disebut sebagai kesatria. Tetapi mereka belum mengenal Allah, belum mengenal hukum-hukum moral, sehingga ada sifat kejahiliahan seperti adanya ketidakadilan gender, atau kemudian sikap pada perempuan yang kurang memadai. Kemudian juga ada perbudakan, ada kesukuan, ada kasta sosial, dan juga ada takhayul. Di Makkah sendiri, Nabi Muhammad SAW menghadapi keluarganya dari pihak ayah, yaitu kabilah suku Quraisy, yang mana suku Quraisy ini keturunan Adnan dan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Suku Quraisy ini mengurusi Ka'bah yang menjadi pusat spiritual masyarakat Jazirah Arab, sehingga mereka memiliki kehormatan tersendiri di Jazirah Arab. Suku Quraisy itu juga menguasai jalur perdagangan di Jazirah. Tepatnya di Jazirah bagian barat, Hijaz, Tihamah itu. Kemudian ke utara sampai ke Levant, dan ke selatan sampai ke Yaman. Adapun jalur ke Levant itu pada musim panas, ya, ke Palestina, ke Syria. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah menjalani jalur ini untuk berdagang. Adapun kalau musim dingin, mereka ke Yaman. Benarlah firman Allah, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi itu menggambarkan perdagangan orang-orang Quraisy, ya. Pada musim panas mereka berdagang ke Levant, pada musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Suku Quraisy ini terdiri dari bani atau klan-klan seperti Bani Makhzum, Bani Umayyah yang menguasai politik, Bani Umayyah dan Bani Naufal yang menguasai perdagangan. Kemudian Bani Hashim, klan Nabi Muhammad SAW ini terhormat, di mana mereka mengurusi Ka'bah. Adapun di Yathrib, nantinya Nabi Muhammad SAW menghadapi suku-suku. Seperti yang sudah disebutkan, ada suku Aus dan Khazraj yang asli Arab atau Qahtani. Mereka berdua, suku Aus dan Khazraj ini saling berperang. Di antara mereka juga ada kelompok-kelompok Yahudi yang memiliki kota-kota kecil tersendiri atau kota-kota benteng tersendiri, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan Bani Nadir.
Ada 3 kelompok Yahudi yang memiliki kota-kota mandiri atau tersendiri. Dakwah saat itu sudah menghadapi struktur masyarakat yang mulai dari sederhana hingga kompleks, homogen hingga heterogen. Memang di wilayah Jazirah Arab, Hijaz khususnya, itu cenderung masih bersifat homogen dan cenderung sederhana. Tetapi jangan lupa bahwa Nabi Muhammad nantinya melakukan dakwah ke Habasyah. Di Habasyah kemudian Nabi Muhammad menghadapi masyarakat berupa kerajaan. Selain itu Nabi Muhammad juga melakukan dakwah ke Yaman yang masyarakatnya juga sudah berbentuk kerajaan. Juga ke Oman, itu juga sudah berbentuk kerajaan. Juga Nabi Muhammad mengirimkan delegasi ataupun dakwah kepada Kisra Persia, kemudian kepada Kaisar Roma. Yang mana keduanya ini tentu adalah masyarakat yang kompleks atau heterogen. Di sini kita lihat bahwa Nabi Muhammad berdakwah kepada penguasa, kemudian kepada komunitas, kabilah-kabilah di sekitar jazirah beliau juga dakwahi, dan juga kepada individu, yaitu penduduk Jazirah Arab dan Abyssinia, tempat kaum muslimin berhijrah. Nabi Muhammad SAW juga menghadapi berbagai macam tipe individu. Ada kaum musyrikin, ada kaum kafir, dan ada juga di situ pengikut nabi palsu. Mungkin bisa juga dimasukkan kepada kaum kafir. Musyrik adalah kaum Quraisy yang mereka itu sebenarnya bertauhid sebagai warisan dari Nabi Ismail, tetapi akhirnya juga menyembah berhala bersama dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kafir itu ada Majusi dan Dariyin atau orang yang menganut materialisme. Kemudian pengikut nabi palsu yang ada pada saat itu adalah Musailamah al-Kadzab dan Al-Aswad al-Ansi. Selain itu juga ada orang-orang yang tertarik dengan Islam dan akhirnya masuk Islam, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Selain itu tadi ada Yahudi dan juga ada Nasrani yang mereka itu adalah ahlul kitab. Mereka memiliki kitab yang mirip dengan apa yang ada pada kita, yaitu Al-Quran. Tetapi ada hal-hal yang perlu dilihat lagi sebelum diterima kebenarannya. Kemudian ada juga orang yang berislam tetapi menyimpan penyakit hati terhadap Islam. Misal Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian juga kelompok yang mendirikan Masjid Ad-Dirar, mendirikan masjid tetapi untuk mencari perpecahan di kalangan kaum muslimin. Itu adalah digolongkan sebagai orang munafik. Tapi ada juga orang yang tidak berkehendak menghancurkan kaum muslimin, tetapi di dalam hatinya ada penyakit untuk dirinya sendiri. Jadi dalam arti malas untuk beribadah ataupun melakukan dosa. Selain adanya kaum muslimin yang mencari fitnah di antara kaum muslimin sendiri, yaitu orang-orang munafik yang mendirikan Masjid Dirar, ada juga yang kemudian mulai muncul pemahaman-pemahaman menyimpang di dalam diri mereka. Misalnya saja ada yang kemudian berlebihan dalam agama, tidak menikah, puasa terus-menerus misalnya, yang mana itu semua dilarang oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dengan menyatakan siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan bagian dari kelompokku. Kemudian ada juga orang yang menuduh Nabi tidak adil, jadi merasa dirinya lebih soleh, banyak ibadah daripada pemuka-pemuka Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun. Ini disebut oleh para ulama sebagai bibit-bibit khawarij nantinya akan muncul. Kemudian juga sudah mulai ada orang yang cenderung mengidolakan Ali bin Abi Thalib, tapi memang masih dalam tahap idola saja, belum membela membabi buta. Ini bisa kita lihat ketika kemudian khilafah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, ada sebagian orang yang menyatakan kepemimpinan telah beralih dari Bani Hashim keluar ke selain mereka. Ini menunjukkan ada kecenderungan di sebagian orang, sebagian kecil,
untuk kemudian agar kepemimpinan itu pada Bani Hashim ataupun pada Ali bin Abi Thalib karena faktor keidolaan. Lalu bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berdakwah? Tentu Nabi Muhammad berdakwah sepanjang hidup beliau sejak diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Banyak sekali hal-hal yang beliau lakukan untuk menarik orang menjadi berislam, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajar melalui masjid, ya, apalagi ketika kemudian sudah didirikan Masjid Nabawi. Beliau juga berdakwah melalui mimbar, misalnya dalam khutbah-khutbah, dan juga melalui majelis, tidak hanya di masjid, tetapi juga kemudian di rumah-rumah ataupun di pinggir masjid, di luar masjid, di halaman masjid. Beliau mengumpulkan sahabat-sahabat beliau, kemudian mereka berdiskusi, para sahabat bertanya dan Rasulullah SAW akan menjawab. Kemudian Nabi Muhammad juga mengajar melalui qudwah hasanah, dan ini disaksikan langsung atau dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik dalam hal cara hidupnya, akhlaknya, bisnis, politik, dan cara beliau berperang. Nabi Muhammad juga menjalin hubungan ukhuwah dan menjalinkan hubungan ukhuwah antar kaum muslimin. Tidak hanya beliau yang menjalin ukhuwah, tetapi antar kaum muslimin dipersaudarakan. Misalnya ketika baru sampai dari Makkah di Yasrib, maka Rasulullah mempersaudarakan antara orang Yasrib menjadi Ansar dengan orang Makkah yang berhijrah atau muhajirin. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menjalin hubungan diplomasi. Tadi sudah disebutkan beliau berkirim surat dengan para pemimpin-pemimpin, bahkan hingga Kisra Persia dan Kaisar Roma. Rasulullah SAW melakukan dakwah, penguatan akidah dan ruhaniyah, dan juga beliau SAW melakukan perbaikan kehidupan duniawi. Tidak hanya memperbaiki moral, tetapi juga memperbaiki kehidupan duniawi masyarakat manusia. Rasulullah SAW melakukan dakwah dengan sabar, dan beliau berusaha menyesuaikan kondisi dengan keadaan atau menyesuaikan keadaan dakwahnya dengan kondisi yang ada tanpa melanggar aturan-aturan tentunya. Beliau menunjukkan keteladanan, qudwah hasanah, uswah hasanah, bersikap lemah lembut tapi tetap mengingkari kemungkaran, tidak kemudian permisif. Misalnya saja diajak berdamai oleh kaum Quraisy, di mana nanti satu hari Nabi Muhammad menyembah Tuhan kaum Quraisy dan nanti satu hari lain kaum Quraisy menyembah Tuhan Nabi Muhammad, yang mana itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW karena itu adalah kemungkaran. Walaupun alasan kaum Quraisy adalah untuk mempersatukan kaum mereka yang katanya terpecah belah akibat ajaran Islam. Padahal itu hanya karena mereka tidak mau posisi-posisi mereka, keistimewaan-keistimewaan mereka digeserkan. Karena Islam mengajarkan kesetaraan masyarakat, kesetaraan individu, sedangkan sistem di Mekah saat itu bertumpu pada penguasaan satu kelompok terhadap kelompok yang lemah. Selain itu juga Nabi Muhammad menetapkan skala prioritas. Beliau juga memberikan berita gembira. Contohnya ketika membangun parit di dalam perang Khandaq, Nabi Muhammad SAW mengabarkan tentang berita gembira di mana kaum muslimin dapat menguasai nantinya istana Kisra Parsi dan juga Bizantium. Subhanallah.
Kemudian Nabi Muhammad juga melakukan klarifikasi atau menjelaskan hal-hal yang keliru, dan juga Nabi Muhammad berdoa. Ini sama dengan nabi-nabi yang lain yang diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa nabi-nabi yang lain juga berdoa, mendoakan kaumnya. Kita tahu Nabi Muhammad mendoakan kemenangan kaum muslimin di dalam perang Badar, dan juga sebelum itu mendoakan keislaman bagi Umar atau Abu Jahal, dan Allah memilih Umar, dan juga mendoakan bagi keislaman orang-orang Taif yang saat itu memusuhi beliau, malah beliau doakan agar masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad juga melakukan dialog dan berdakwah lewat masjid dengan memfungsikan masjid sebaik-baiknya, yaitu menjadi tempat berkumpul, bermusyawarah, dan juga tempat untuk melakukan dakwah. Nabi Muhammad juga berdakwah dengan ekonomi dan dengan perang. Ini tidak bisa kita pungkiri, karena zaman itu memang terjadi pertikaian antar masyarakat dan biasanya diselesaikan dengan perang. Namun perlu diingat, berperang dalam Islam memiliki suatu adab-adab yang sangat ketat. Selain itu, Nabi Muhammad juga melakukan diplomasi, koresponden atau bertukar surat, dan Nabi Muhammad menetapkan undang-undang atau aturan bersama. Bagi kaum muslimin, Nabi Muhammad menetapkan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi kehidupan bersama dilakukan kesepakatan-kesepakatan sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah. Para cendekiawan muslim melakukan kajian-kajian terhadap sejarah kehidupan Nabi Muhammad dan mencoba melakukan sistematisasi terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Al-Bayanuni, salah seorang pengkaji ilmu dakwah, menyatakan bahwa kita bisa membagi periode dakwah Nabi Muhammad SAW sebagaimana juga ada periodisasi turunnya ayat atau surat, sehingga ada surat Makkiyah, Madaniyah. Maka dakwah Nabi Muhammad juga bisa dibagi ke dalam dakwah periode Makkah, yaitu dari tahun 610 Masehi hingga tahun 622 Masehi. Dan kemudian nanti ada dakwah periode Madinah. Adapun dakwah periode Mekah menurut Al-Bayanuni dimulai kepada orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW setelah turunnya surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Nabi Muhammad SAW kemudian mengumpulkan orang-orang secara tertutup di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, yang juga dicatat sebagai salah seorang as-sabiqun al-awwalun oleh para penulis sirah Nabi Muhammad SAW. Adapun surat Al-Mudassir tersebut yaitu Ya Ayyuhal Mudassir hingga ayat ke-7, yang mana artinya adalah wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan segala hal yang keji tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika, dan karena Tuhanmu fasbir, maka bersabarlah. Masih dalam periode Makkah, setelah turun surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Nabi Muhammad SAW mulai secara terbuka melakukan dakwah. Walaupun demikian, Nabi Muhammad tetap menghindari konfrontasi. Dakwah semakin terbuka atau secara jahriyah setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dakwah pada zaman atau periode Makkah itu fokus pada pembimbingan orang-orang yang tertarik kepada Islam. Pengajaran agama dilakukan dengan majelis, duduk di sekitar Rasulullah SAW, kadang juga duduk dengan sahabat yang lebih paham, dan kemudian orang-orang mendengarkan pengajaran yang disampaikan. Kegiatan ini juga dilakukan oleh para sahabat. Misal, dalam kisah keislaman Umar kita ketahui bahwa adik Umar bin Khattab sedang belajar mengaji kepada salah seorang sahabat yang mampu mengaji, yaitu Quran surat Thaha. Kemudian Rasulullah SAW juga menerapkan saling menasihati di antara orang-orang muslim itu dengan kebenaran serta kesabaran dalam interaksi mereka sehari-hari. Dan yang lebih terlihat juga dalam dakwah periode Mekah ini adalah penguatan persaudaraan. Kemudian adanya hijrah agar upaya dakwah itu tidak stagnan, karena pada saat mulai muncul pelaksanaan hijrah, misal ke Habasyah, itu mulai muncul penentangan dari orang-orang Quraisy sehingga mempersulit dakwah. Hijrah ini juga menunjukkan adanya optimisme dan juga pemikiran jangka panjang, sehingga Nabi Muhammad SAW bersedia berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan sebelumnya mengirimkan delegasi untuk kemudian mempersiapkan tempat hijrah tersebut. Adapun dalam periode Madinah, yaitu 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 632 Masehi, maka Nabi Muhammad SAW memperkuat komunitas muslim dengan membangun masjid, yaitu yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Sebelumnya Nabi Muhammad juga membuat tempat sholat di Kuba yang menjadi Masjid Kuba. Kemudian Nabi juga membangun sistem kemasyarakatan, yaitu dengan menjalin kontak kepada seluruh orang yang ada di Yasrib, termasuk orang-orang Yahudi, sehingga tercapailah Piagam Madinah. Selain itu juga orang-orang Muhajirin dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor. Kemudian Nabi Muhammad SAW selama periode Madinah juga mengirimkan mubaligh ke berbagai masyarakat, misalnya saja ke Yaman, kemudian juga ke kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Selain itu, Nabi Muhammad juga mulai melakukan perlawanan bersenjata dengan menghancurkan kelompok yang berniat untuk menghancurkan masyarakat Muslim. Misalnya saja terjadi Perang Badar, kemudian Perang Khandak atau Perang Ahzab, kemudian Perang Tabuk. Selain itu, di Madinah mulai dilaksanakan hukum syariah bagi masyarakat. Dan juga dilakukan dakwah kenegaraan dengan pertukaran delegasi dan pengiriman ekspedisi. Masih menurut Al-Bayanuni, dakwah kenegaraan bukan berarti itu merupakan suatu pemaksaan, melainkan lingkup lebih besar dan kegiatan dakwah yang dilakukan lebih luas, sumber daya lebih banyak sehingga dakwah lebih masif. Selain itu, dakwah individual berupa majelis, saling nasihat menasehati, pengembangan persaudaraan tetap dilakukan di Madinah. Periode dakwah Rasulullah berkesinambungan, bukan sebuah periode dakwah yang terputus antara Makkah dan Madinah. Kejadian berulang menunjukkan karakter terkait kejadian tersebut menetap. Periodisasi itu dipelajari sebagai hikmah. Kita memahami, mempelajari sejarah dakwah Nabi Muhammad menjadikannya sebagai hikmah.
Dan mungkin kita bisa mengambil manfaat dengan mencontoh metode-metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun demikian, kita juga jangan sampai kaku untuk menerapkan harus persis sama dengan apa yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Tapi kita mempelajari mana kaidah yang subat, yang pokok, dan mana yang kemudian itu perlu waktu atau tadarruj, atau istilahnya ada periodisasi, agar kemudian metode yang kita contoh dari Nabi Muhammad itu dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, Said Ramadan Al-Buti, salah seorang ulama terkemuka, membagi juga dakwah Nabi Muhammad ke dalam beberapa periode. Beliau juga membagi dakwah Nabi Muhammad ke dalam periode Mekah dan Madinah. Namun, Al-Buti juga membagi periodisasi dakwah Nabi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini dilaksanakan kurang lebih 2 tahun. Ini dilakukan kepada mad'u yang dianggap potensial. Potensial dalam arti lebih mudah untuk didekati, yaitu kerabat dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dilakukan tidak di tempat umum, melainkan di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Banyak dari yang mengikuti itu merupakan kalangan mustad'afin, misalnya keluarga Yasir, kemudian juga Bilal bin Rabah. Kemudian pada tahun 613 Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah bil lisan, sampai akhirnya nanti beliau hijrah dari Makkah Al-Mukarramah. Setelah kemudian semakin terlihat dan muncul perintah dakwah secara terbuka, dilakukanlah dakwah bil lisan ini. Tentu ketika terbuka maka menghadapi kemudian penolakan dari lingkungan dengan alasan tradisi yang berkembang, hingga kemudian menjadi umpatan, cacian. Tidak mempan, maka orang-orang Quraisy melakukan intimidasi, bahkan di akhir mereka berupaya membunuh Nabi Muhammad, dan Allah menyelamatkan Nabi Muhammad melalui peristiwa hijrah. Ketika kemudian sampai di Madinah, maka mulai dakwah bil lisan dan bil yad, atau 2 sisi dakwah. Pembangunan masyarakat Madinah dilakukan, tetapi juga diselingi dengan peperangan, karena memang budaya yang berkembang di daerah tersebut sebagaimana yang dicontohkan adalah terjadi banyak peperangan karena ada desentralisasi. Dan pada tahun 6 Hijriah mulai ditetapkan hukum jihad menurut Syekh Ramadan Al-Buti. Maka dapat kita tuliskan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW dapat kita bagi menjadi 2 ketika selama di Makkah, yaitu dakwah tersembunyi dan juga dakwah terang-terangan. Tersembunyi bukan berarti melakukan penipuan, tetapi menghindari konfrontasi. Tetapi kemudian Nabi Muhammad setelah mendapatkan perintah maka melaksanakan dakwah terang-terangan yang dimulai dari Bukit Safa sehingga kemudian ditolak mentah-mentah oleh paman-paman beliau. Di antaranya Abu Lahab. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah menghadapi peluang dan juga tantangan. Peluang adanya perlindungan dari Bani Hashim, khususnya dari Abu Talib, paman beliau, dan juga adanya dukungan dari istri beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian juga ada penerimaan dari Raja Habasyah ketika Nabi Muhammad, yaitu sahabat-sahabat beliau, itu melaksanakan hijrah ke Abisinia. Adapun tantangannya sangat berat, ada ancaman, intimidasi, ada umpatan, bahkan ada konspirasi, ada penyiksaan, ada pembunuhan, dan sebagian ada yang terbunuh, misalnya keluarga Ammar bin Yasir. Kemudian ada boikot, di mana Bani Hashim diboikot selama beberapa waktu. Bahkan ketika Nabi Muhammad mencoba melakukan cek daerah di Taif, itu beliau dilempari batu. Adapun kenapa orang-orang menentang dakwah Nabi Muhammad, maka sebabnya
berbagai macam. Ada dikarenakan ketakutan akan kehilangan kekuasaan, karena Islam mengajarkan kesetaraan, sedangkan para pemuka suku-suku Quraisy, suku-suku Arab waktu itu mempertahankan feodalisme ataupun kekuasaan mereka atas orang-orang lemah. Kemudian ada strata kehidupan, di mana banyak kaum mustadafin tertarik dengan dakwah Nabi Muhammad sehingga dirasakan tidak cocok oleh orang-orang yang menganggap diri mereka strata atas. Kemudian ada penolakan akan hari akhirat, entah karena mereka percaya atau karena denial, dalam arti mereka tidak ingin kesenangan di dunia ini berakhir. Juga karena taklid, mengikuti tradisi leluhur mereka. Kemudian ada faktor ekonomi dari kesyirikan yang terjadi, yaitu adanya orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari penyembahan berhala. Misalnya saja mereka menjadi penjual-penjual berhala ataupun orang yang menyediakan jasa untuk mengurusi berhala-berhala. Dan ada latar belakang sejarah, yaitu tadi disebutkan bahwa terjadi pembagian atau bani-bani yang ada di Makkah ini kemudian saling tarik-menarik dalam hal kekuasaan, di mana sebenarnya Bani Hashim ini adalah keluarga yang mulia karena mengurusi Ka'bah, tetapi terjadi tarik-menarik sehingga muncul di kemudian yaitu Bani Umayyah dan bani-bani selainnya. Dan ini faktor-faktor yang sebenarnya bersumber dari zaman jahiliyah ini kemudian menjadi penyulit untuk orang itu menerima dakwah karena datangnya dakwah itu dari Bani Hashim. Kondisi ini juga dialami oleh orang-orang di luar bangsa Arab. Misalnya saja beberapa orang Yahudi itu menjadi enggan untuk menerima kenabian Nabi Muhammad karena mereka merasa itu bukan berasal dari suku mereka. Maka kita sebagai pribadi perlu hati-hati agar jangan sampai faktor-faktor kesukuan ini merusak akal budi kita sehingga kita menolak kebenaran hanya karena faktor kesukuan, faktor kesombongan, merasa lebih hebat, dan faktor-faktor negatif lainnya yang telah ditunjukkan oleh orang-orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad. Adapun dakwah Nabi di Madinah, maka faktor keberhasilannya adalah dakwah kepada bangsa lain, yaitu kepada berbagai macam suku bangsa selain suku bangsa Arab, dan juga kepada qaryah atau daerah lain, yaitu kepada masyarakat Madinah yang ternyata ditakdirkan oleh Allah akrab dengan berita samawi tentang adanya Nabi dari lisan orang-orang Yahudi. Selain itu juga Yasrib telah saat itu mengalami perpecahan di antara Aus dan Khazraj dan mereka merasa membutuhkan orang yang bisa menyatukan mereka, dan ternyata Nabi Muhammad lah orang yang bisa. Strategi Nabi Muhammad SAW yaitu membangun masjid sebagai pusat beribadah dan juga pusat kegiatan. Setelah mempersatukan Aus dan Khazraj sebagai Ansar dan juga disatukan lagi ke dalam orang-orang yang berhijrah dengan persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Kemudian Nabi Muhammad juga mendamaikan kelompok-kelompok di Madinah. Dalam piagam Madinah tidak hanya terbatas pada kaum muslimin tetapi kepada semua kelompok, termasuk orang-orang Yahudi yang memang dari awal mengucilkan diri, yaitu membangun kota-kota benteng di sekitar Madinah. Ada Bani Qainuqa, Bani Quraizoh, dan Bani Nazir. Kemudian Nabi Muhammad juga melakukan perubahan sistem sosial ekonomi, yaitu kesetaraan masyarakat, anjuran untuk membebaskan budak, anjuran untuk memberikan makan bagi orang miskin, dan juga misalnya larangan riba, larangan alkohol, dan larangan kesyirikan. Itu semua membawa perubahan pada sistem sosial ekonomi. Sehingga kemudian sistem kesatuan nilai-nilai ini berhasil membentuk masyarakat Madinah sebagai masyarakat yang bersatu dan siap untuk maju. Dan di sini dakwah sebagai kesatuan bisa dikatakan sebagai kesatuan negara atau kesatuan umat, di mana terjadi pembagian tugas sehingga dakwah tidak diemban oleh satu orang. Semua umat Islam ikut berdakwah, ada yang menjadi delegasi, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi penulis,
baik itu penulis surat-surat kepada kedutaan atau kerajaan-kerajaan lain, kemudian ada yang menjadi penulis wahyu, semuanya berbagi tugas sehingga semakin memudahkan dakwah dan memperbesar kemampuan dakwah untuk kemudian berkembang ke seantero jazirah Arab. Demikian pembahasan kita tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad. Kurangnya saya mohon maaf, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan juga dengan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.